Dor, ayo lagi ngapain? Langsung kita buka teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita lanjut ya teman-teman. Baik, sebelum materi kita lanjut, nah ada nih yang komen, ya saya bacain dulu teman-teman. Ya, dari Pak Getuk. Sebagai informasi, Pak Getuk KRA ini, beliau nih salah satu senior di hobi burung murai batu. Teman-teman tahu kan murai batu, burung tua yang ekor panjang. Apa kata Pak Getuk, kita baca ya. Kita Pak Getuk nih. Cakep omku, makasih Pak Getuk. Kita gaskan Pak Getuk. Semoga murai batu makin jaya dan kicau mania makin cihui. Tuh Pak Getuk tuh teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti biasa kita wajib doakan orang tua kita, baik yang ada ataupun yang sudah tiada. Lalu doa juga untuk guru-guru kita, karena mereka masih terus rela untuk memberikan ilmunya kepada kita, baik formal, guru formal atau non formal teman-teman. Dan juga adik kakak saudara kita, teman-teman kita di dunia maya, baik yang kenal kita ataupun cuman hanya sekedar sapa di dunia maya, komen-komen dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dan yang paling terutama, kita bersolawat pada Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, sampai agama ini kita terima ya. Tentunya teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa mulai. Oke, teman-teman, silakan dibawa santai aja dulu. Ini kita pembahasan juga santai, nggak begitu tegang, menegangkan. Tapi teman-teman kalau mau ngopi silakan, mau ngambil buku juga boleh, ya. Mau nyatet dikit juga nggak apa-apa. Saya ngopi dulu teman-teman. Ini saya baru balik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya udah janji. Ya, baik teman-teman. Ya, kita buka langsung. Apa sih masalah yang krusial yang akun-akun kecil itu yang sering dihadapi ketika ketemu akun-akun besar? Ya, satu. Kedua, yang sering kita temukan di grup-grup. Ya, ini prolog teman-teman, pembukaan. Yang sering kita temukan di grup-grup, yuk saling support, yuk saling fallback-fallbackan gitu. Betul, itu memang bisa dikatakan nggak salah sih gitu kan. Tapi bukankah sosmed ini menggambarkan jati diri kita juga teman-teman? Teman-teman jawab, betul nggak kira-kira? Ya, betul. Lalu ketika sistem meta ini ada, apakah hal itu yang diajarkan meta? Tidak, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak? Di meta ini diajarkan leadership teman-teman, kepemimpinan. Ya, nggak jauh-jauh deh. Kalau saya nih, ya, saya bicara leadership, kepemimpinan pada akun sosmed meta. Lalu saya praktekkan hal seperti itu. Yuk, boleh-bolehkan, saling bantu gini. Terus tanggapan teman-teman kira-kira gimana? Dan saya yakin pasti saya akan ditinggalkan. Tuh, itu kepemimpinan teman-teman. Itu baru satu contohnya. Ya. Lalu semua rekam jejak digital kita di sosmed itu diperlihatkan atau bisa dilacak sama orang, entah itu dari tag, hashtag dan lain sebagainya. Nah, apakah orang itu kan berpikir juga kan bertanya-tanya, nih orang gimana nih? Ya, nggak mungkin lah gue sampai orang ini. Kenapa? Nggak ada manfaatnya buat gue, gitu kan?
Nah, lalu timbul pertanyaan yang tadi yang kita bahas, bagaimana nih ya membuat tangan-tangan kita ini berharga di hadapan akun-akun besar. Nah, coba tuh teman-teman pikirkan bagaimana caranya. Maksudnya apa bang? Supaya teman-teman tuh dipandang sama mereka. Jadi kalau berkomentar tuh bukan cuma nanya sekedar hai, hello, makasih, terus selamat siang, selamat menikmati atau apa, atau selamat berlibur dan ini. Tidak. Harus apa? Harusnya akan terjadi komunikasi, ya. Nah, komunikasi itu di mana materinya? Di conversation. Apakah Meta mengajarkan? Mengajarkan, teman-teman, mengajarkan, ya, mengajarkan Meta tuh conversation. Seperti saya sama Pak Getu, kenalnya di mana kira-kira? Kau nggak kenal di mana? Kenal di grup juga. Satu apa? Satu hobi, burung murai batu. Tuh, ya kan? Sampai sekarang masih terikat silaturahmi itu. Ya kan? Lihat materi apa yang saya gunakan di akun saya dengan Pak Getu. Kolaborasi. Ya, teman-teman bisa susuri jejaknya tuh. Ada nggak saya Pak Getu gitu kolaborasi? Coba lihat. Ya kan? Lalu nanti sistem itu masuk nih, diakurin sama Meta. Bener nggak lu? Ke saya deh nih. Bener nggak lu, Dambo Praja? Lu praktekin kolaborasi, ya kan? Jangan cuma lu doang lu pikirin. Lah, saya ada jawaban. Silakan Met, lu cek sistem gua. Tuh, bener. Nah, udah bener apa? Udah bener. Reaching saya tambah naik. Terus, ya kan? Reaching saya tambah naik. Ya saya ngomong ngoceh aja. Kan udah banyak kejadian tuh. Akun-akun gede, pitchingnya apa? Dashboardnya merah, ya kan? Apa jawabannya? Oh, udah biasa, ini mas. Kenapa? Karena teman-teman nggak gunain apa namanya kolaborasi. Di Meta ini saling bantu membantu. Pertanyaannya kan gimana? Bagaimana nih saling bantu membantunya? Apakah saling fallbackan kah? Atau kita sharing, atau kita kolaborasi kah? Nah, ini harus dicari, harus tajam teman-teman kalau belajar kayak ginian. Tapi kalau teman-teman nggak tajam, kata guru-guru saya nih, kalau kita belajar sesuatu itu nggak kritis, selamanya teman-teman kita akan jadi pemain cadangan. Tahu teman-teman pemain cadangan? Tahu nggak ya pemain cadangan, pemain bola? Duduk kayak di bench ngeliatin orang main bola, duduk liatin. Mau teman-teman kayak gitu pemain cadangan? Sedangkan Meta sudah membuka peluang lebar. Ayo, kalau kalian mau pengen maju, ayo nih, saya tempatnya ada. Silahkan gunakan, silahkan pakai, gunakan buat kebaikan, ya kan? Supaya nantinya apa? Supaya nanti teman-teman itu punya nilai, ya kan? Punya nilai. Jadi nggak direndahkan sama orang yang kun gede. Ya karena apa? Teman-teman belajar. Jadi kalau saya mah si ini ilmunya edukator Meta, yang A saya ambil, yang B saya ambil, ya kan? C saya ambil, saya aduk sendiri. Oh, kalau saya tuh bosnya kayak gini nih, cara menyampaikannya, greget saya. Jadi nanti yang orang-orang yang masuk ke akun saya, follow saya, dia juga orang yang greget. Tapi kalau saya nyampaikan lemes gini, ditinggalin saya teman-teman, gak bakal nambah follower saya, ditinggalin, dan reaching saya gak akan naik-naik. Itu namanya apa? Autentik dan original. Aduk sendiri, dapat ilmunya, aduk sendiri, ya kan? Dapat metodenya, lakuin sendiri. Gitu teman-teman. Oke, baik lagi. Tuh udah 9 menit aja tuh saya ngomong kayak gini nih. Cuma ngoceh-ngoceh gini doang, ya kan? Nah, bagaimana caranya teman-teman supaya akun-akun kita itu bisa dipandang sama akun-akun gede? Nah, teman-teman bidik. Pakai apa materinya? Strategi. Siapa yang teman-teman akan bidik orang-orang akun gede itu, supaya orang gede itu minimal teman-teman dia singgah ke tempat teman-teman dan komen, dan paling bagus dia follow akun teman-teman. Pertanyaannya, apakah yang bicara ini udah pernah di follow sama akun yang udah ada yang follow akun gede? Udah ada teman-teman. Ya, ada banyak, alhamdulillah. Udah sampai ada tuh yang sampai akunnya, ya saya nggak mau sebut ya, apa namanya, kode etik.
Nanti baru saya akan kasih tahu siapa yang follow saya,